Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti di rumah atau di tempat-tempat lain. Ibadah minggu pertama di tahun 2022, tahun yang baru. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Hari ini kita masih diperkenankan menikmati hari baru, itu pun karena anugerah Tuhan. Sukacita merayakan minggu pertama tahun 2022. Kita berhimpun menghadap Allah dan dengan menaikkan puji syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema kasih-Nya tidak terbatas. Dalam ibadah minggu pertama ini akan diadakan baptisan kudus untuk kelima anak atau cucu kita. Sejemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, marilah memuji. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, menikmati sukacita merayakan minggu pertama di tahun 2022 ini. Sebelum kita berjalan menjalani kehidupan kita di tahun ini, mari secara bersama-sama kita sekali lagi datang ke hadapan Tuhan untuk membawa segala beban dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita. Kemarin ada luapan sukacita merayakan tahun baru. Itu merupakan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenyataannya perayaan tersebut sering diisi dengan pesta pora yang pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kita melupakan kasih setia Tuhan. Sungguh,
kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Mari kita terbuka dan jujur mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Respon seperti yang Kau ingini. Pujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Memang kamu adalah debu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 147 ayat 14 dan 15 firman Tuhan. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20 secara berbalasan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Bersama-sama, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah minggu pertama di tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat-Nya menuntun kita pada kebenaran firman-Nya hari ini. Kita berdoa. Pujian syukur kami kembali persembahkan bagi-Mu Tuhan, atas perkenan-Mu memungkinkan setiap kami boleh menikmati sukacita beribadah di minggu pertama di tahun 2022 ini.
Kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, urapi kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka hati kami, buka hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan sungguh menjadi kekuatan kami, pegangan hidup kami dalam memulai perjalanan kehidupan di tahun baru karunia-Mu ini. Hamba-hamba-Mu sudah siap membacakan. Hamba-Mu juga dalam segala keterbatasan siap menjadi penyambung lidah Tuhan bagi jemaat-Mu. Karena itu Tuhan urapi kami, urapi seluruh jemaat-Mu. Biarlah setiap kami sungguh terberkati lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama atau sebagai bahan utama diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 31 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak. Mereka karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan menjadi taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, dan orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Tuhan berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Allah, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam hidup ini. Kures semanga, Huang.
Shalom Bapak dan Ibu, selamat tahun baru. Ya. Sekarang bela-bela saya kira izin buka ya. Agak susah juga. Ya, ada 7 meter ini. Kita sangat bersyukur Tuhan memperkenankan kita boleh menikmati kehidupan dan persekutuan secara bersama di minggu pertama tahun 2022. Saya katakan tadi di konsistori sisa berapa minggu lagi? Masih banyak, tapi jangan takut ya. Kita akan menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Dan sebagai langkah awal kita mau meneguhkan hati kita lewat firman-Nya hari ini, bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita akan belajar bagaimana tetap hidup dalam kasih-Nya walau apapun yang terjadi. Mengapa? Karena kasih-Nya tidak terbatas. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Kasih-Nya tidak terbatas. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah pulau kecil ya. Di sebuah pulau kecil ada sebuah jemaat. Mereka membangun gedung gereja dari bambu. Puluhan tahun kemudian, gereja tiang-tiang dari bambu itu kemudian menjadi lapuk. Lalu mereka bergumul bersama bagaimana mengganti gedung gereja itu. Lalu mereka sepakat kita ganti dengan kayu. Tadi kan bambu ya. Sekarang mau bangun lagi bikin dari kayu. Nah, persoalannya adalah di mana dapat kayu? Ini pulau kecil ya. Di mana dapat kayu? Mereka bergumul bersama dan ada informasi dari seorang warga jemaat bahwa di tepi pantai ada kayu gelondongan terbawa gelombang ya ke pantai itu. Ada kayu gelondongan, kayunya besar sekali. Mereka melihat dan mengatakan, wah cukup ini. Cukup ini. Lalu kemudian mereka berpikir bagaimana kayu yang besar ini bisa dibuat tiang-tiang dan ramuan lainnya untuk gedung gereja. Mereka harus menggergaji kayu itu, kan di situ belum ada sensor katanya ya, apalagi alat-alat potong yang lain. Jadi masih gergaji tarik-tarik itu. Nah, karena kayunya di pinggir pantai, mereka membuat agak-agak di atas tempat penggergajian itu. Lalu mereka sepakat setelah tempat penggergajian itu selesai, mereka sepakat besok pagi kita akan undang semua penduduk pulau ini untuk bersama-sama angkat kayunya, kan kayu besar, supaya dibawa ke penggergajian. Itu kesepakatan mereka. Lalu pada malam hari datang badai yang sangat besar. Pohon-pohon bertumbangan, bahkan dalam cerita itu dikatakan pohon tomat dan cabai pun tercabut dari akarnya. Ini bisa membayangkan kekuatan badai saat itu. Lalu mereka semua was-was. Alaba sama kayu teh. Kayunya ini pasti sudah terbawa arus. Dan benar saja, besok pagi mereka langsung ke pantai dan melihat sudah tidak ada di sana. Mereka sangat sedih. Sedih sekali. Tapi kemudian ada warga jemaat datang dan mengatakan, kayunya ada di tempat penggergajian. Ya. Mereka semua berlari ke sana dan mendapati bahwa memang kayu itu ada di tempat penggergajian. Lalu pemimpin jemaat itu bukan seorang pendeta, ya, seorang guru jemaat. Pemimpin jemaat itu mengatakan,
Tuhan telah bekerja dalam badai. Semua mengaminkan pernyataan guru jemaat itu. Dan kemudian jemaat itu setelah jadi dan diresmikan jadi jemaat, namanya adalah Jemaat Badai. Ini adalah salah satu jemaat di Gereja Masehi Injili Sangirta Laut. Jemaat Badai. Nah, Allah bekerja dalam badai. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa hal tentang cara Tuhan bekerja dalam situasi-situasi yang sebut saja tidak mudah, atau kalau kita mau berani menegaskan, Allah bekerja juga dalam badai. Yang pertama, Allah bekerja dalam kehidupan umatnya, umat Israel. Nah, saat itu umat Israel dalam konteks Yeremia, umat Israel ini berada di Babel, ada di Asyur, di pembuangan. Mereka saja baru mengalami kehancuran Yerusalem. Dan kehancuran Yerusalem pasti membuat mereka sedih. Tapi bukan sampai di situ. Kesedihan mereka semakin bertambah oleh karena mereka diolok-olok. Mana Tuhanmu? Katanya Allahmu hebat. Ini kan pemahaman saat itu. Kalau umat menang misalnya dalam peperangan, dianggap Tuhannya hebat kan? Tapi kalau pasukannya kalah, Tuhannya juga kalah. Nah, ini kan mereka sangat sedih. Mereka dalam tekanan yang sangat luar biasa. Yerusalem hancur, mereka ada di pembuangan, situasinya tidak baik. Ditambah lagi dengan olok-olokan yang mereka terima setiap hari. Katanya Allahnya hebat. Mana Tuhanmu? Lalu dalam situasi seperti itu firman Tuhan datang. Di ayat 7 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ibaratnya ini, ya sebut saja si Eki. Ya. Ibaratnya ini Eki ini baru diputus pacarnya kemarin. Lalu saya datang, Eki bersukacitalah, bersorak-sorailah. Ya. Ini Eki bisa bilang, ini pendeta kurang ngajar ini. Coba bukan pendeta, saya tonjok dia. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, mereka tertekan, mereka menderita, mereka dipermalukan dalam kekalahan itu. Lalu ada seruan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Bagaimana Tuhan meminta umatnya bersorak-sorai, bersukacita, sementara mereka dalam kondisi seperti ini? Apakah Tuhan akan segera menyelamatkan mereka besok atau lusa sehingga mereka bisa menerima pernyataan firman itu bahwa bersorak-sorailah, bergembiralah? Ternyata kan tidak. Penyelamatan masih akan terjadi 70 tahun ke depan. 70 tahun loh, ini di pembuangan, tempat yang sangat menyakitkan. Masih 70 tahun, tetapi firman Tuhan datang hari ini, bersorak-sorailah, kamu akan diselamatkan. Ya, mungkin ada yang katakan 70 tahun, saya sudah tidak ada ini. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan yang diteriakkan, diserukan di tengah-tengah kondisi umat yang sementara menderita. Firman Tuhan ini bukanlah sekedar diungkapkan, tetapi adalah firman kebenaran yang pasti akan terjadi. Dan kesaksian Alkitab memang memberi kesaksian bahwa 70 tahun kemudian setelah pembuangan, mereka dibebaskan
Mereka dikembalikan ke tempat mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poinnya adalah kadang apa yang tampak di mata kita, apa yang kita lihat, apa yang sementara kita hadapi tentang kondisi kehidupan ini, entah itu kesulitan, duka cita, atau berbagai hal yang membuat kita hidup dalam tekanan, kadang kita berpikir inilah akhir. Katakan saja orang dalam bekerja gagal. Lalu karena ia sudah gagal, ia melihat kegagalan itu sebagai akhir. Kalau contoh si Eki tadi misalnya yang diputus pacarnya misalnya, kan banyak kasus begitu. Diputus pacar, menganggap sudah akhir. Akhirnya mengambil sikap mengakhiri hidup. Ya. Padahal masih banyak yang lain. Ya toh? Kepada pemuda saya pernah katakan, kalau pacarmu hari ini meninggalkan engkau, bersyukurlah. Karena engkau tidak terlalu lama menanggung penderitaan bersamanya. Ya. Syukuri kalau dia pergi. Pasti ada yang terbaik yang akan datang. Ya toh? Ada peribahasa, mati satu tumbuh, 1000. Ya. Tapi bukan miliki 1000, pilih satu di antara 1000. Banyak pilihan. Nah. Pesan ini mau mengingatkan kita sekalian termasuk kepada umat Israel bahwa sekali lagi kasih Tuhan itu tidaklah dibatasi oleh keadaan. Kasih Tuhan itu tidak juga dibatasi oleh lamanya waktu. Jangan karena kemudian kita sudah terlalu lama menunggu perwujudan kasih Tuhan dalam hidup ini menurut ukuran kita, lalu kita katakan Tuhan tidak mengasihiku. Kasih Tuhan tidak ada. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan dan juga tidak bisa dibatasi oleh waktu, bahkan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bukankah kasih Tuhan itu adalah kekal adanya? Ya toh? Kasihnya kekal. Nah, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini, jangan kemudian kita berhenti. Teruslah berjalan. Teruslah memandang ke depan dan teruslah berharap pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan yang memiliki kasih yang kekal itu, kita akan mendapatkan jaminan kepastian hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyaksikan lewat bacaan kita hari ini mengenai perwujudan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Kesempurnaannya kita lihat dalam Yesus Kristus, bacaan kedua dan ketiga. Kasih Allah yang sempurna telah dibuktikan melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang baru-baru saja kita rayakan kelahirannya. Ia datang dengan kasih yang sempurna menyelamatkan seisi dunia ini. Oleh Kristus, kita tetap menjadi milik Allah. Oleh Kristus kita diangkat menjadi anak, diberi hak waris, dan diberi jaminan warisan sorgawi yang kekal. Dalam bacaan kita hari ini di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kristus sebagai perwujudan kasih Allah yang sempurna datang dan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Juga dalam ayat 7 dan 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ada berkat rohani dalam sorga, ada penebusan, ada keselamatan. Bahkan dalam ayat 13-14,
Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita mengenai berkat-berkat rohani, mengenai jaminan kehidupan yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus. Dan ini juga akan diwariskan kepada 5 anak kita hari ini yang akan menikmati atau menerima sakramen pertama dalam hidupnya, sakramen baptisan kudus. Mereka akan menerima warisan sorgawi yang orang tuanya telah terima di dalam Kristus Yesus, lalu kemudian hari ini juga diteruskan, diwariskan kepada anak-anak mereka. Kita bersyukur bahwa di dalam Kristus yang memberi berkat sorgawi, yang memberi penebusan, dan juga memateraikan Roh Kudus dalam hati setiap kita. Kita bersyukur bahwa olehnya kita terhisap masuk ke dalam persekutuan orang kudus yang dikuduskan oleh Allah, menjadi miliknya, milik kesayangannya, yang menurut khotbah beberapa minggu lalu diletakkan seperti biji mata Tuhan yang selalu dijaga, diletakkan di tangannya yang selalu dijaga. Itulah kondisi atau posisi orang-orang yang telah terhisap ke dalam persekutuan dengan Kristus. Karena itu kita dengan iman menyerahkan anak-anak kita untuk menerima materai kasih karunia Allah lewat baptisan kudus, supaya ia juga menjadi anak-anak Allah. Yesus Kristus yang telah menjadi Immanuel, yang telah menjadi daging, Allah yang hidup bersama dengan kita. Ia hadir merasakan segala keluh kesah kita, merasakan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Ini juga menjadi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah jauh dari kehidupan anak-anaknya. Ia selalu ada. Ia adalah Immanuel. Ia adalah Allah yang bersama dengan kita. Karena itu seruan firman Tuhan hari ini, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah bahwa Allah itu layak dipuji, Allah itu layak dimuliakan, layak disembah, karena kasih-Nya sungguh tidak terbatas. Sekalipun mungkin kegagalan telah kita alami, sekalipun mungkin hidupmu penuh dengan kesulitan, sakitmu belum sembuh-sembuh, tetaplah bertahan untuk hadapi beratnya hidup, karena sekali lagi kasih-Nya tidak terbatas. Kepada para pelayan, mungkin kita berpikir pelayanan kita ini tidak membawa dampak apa-apa. Pelayanan kita ini mungkin tidak diterima dengan baik, atau mungkin ada yang berkata pelayanan kita ini tidak dihargai orang. Tidak perlu kecewa. Tugas kita adalah melayani. Kita juga sadar kita terbatas. Tetapi kita percaya Allah yang kita layani adalah Allah yang tidak terbatas. Dialah yang akan melanjutkan karya pelayanan itu. Ya, dalam diskusi kami dengan teman-teman pendeta di Klasis Pulau Jawa tentang pelayanan di masa pandemi, ada seorang teman mengatakan, yang penting adalah kita mempersiapkan dengan baik dan melakukan dengan baik. Kita sungguh terbatas menjangkau warga jemaat di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya Allah bekerja lewat pelayanan yang kita persiapkan dan lakukan dengan baik. Potongan duka teh. Karena bukankah kasih Allah yang tidak terbatas itu mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan rancangannya untuk kebaikan setiap anak-anaknya.
Karena itu sekali lagi kepada semua teman-teman pelayan, entah majelis gereja, teman-teman pemuda baik di tim musik, tim multimedia dan yang lainnya. Tetaplah melayani dan tetaplah melayani karena Tuhan mau kita terus melayaninya sampai Ia datang kembali. Keterbatasan memang ada. Kita lemah, iya. Tetapi keberhasilan pelayanan kita tidak ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh Dia yang memberi pelayanan itu kepada setiap kita. Kita ini alat, Tuhanlah yang empunya pelayanan ini. Kasih Tuhan tidak pernah dibatasi, sekali lagi, kasih Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh kemampuan saya, kasih Tuhan tidak terbatas oleh kemampuan kita. Dan juga kasih Tuhan tidak terbatas oleh keadaan-keadaan yang sementara kita alami. Saya sudah katakan tadi, mungkin Anda merasa gagal, mungkin Anda merasa jenuh menjalani saat-saat sakit yang tidak atau belum juga sembuh. Teruslah berharap pada kasih Tuhan, karena sekali lagi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Percayalah tidak pernah dalam hidup ini, sekali lagi, tidak pernah dalam hidup ini Tuhan memperhitungkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak pernah katakan, "Hei Iren, cukup ya." Kecuali kepada si Paulus, ya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tetapi kepada kita, kasih Tuhan itu terus dan terus, tidak pernah berhenti. Dan itu sekali lagi yang menjadi jaminan hidup kita. Dan itu juga yang menjadi alasan kita untuk terus bersukacita, terus bersorak-sorak, berjalan bersama Tuhan apapun keadaan kita. Dan ini yang saya mau katakan kepada jemaat semua. Menjalani kehidupan di tahun 2022 yang bisa saja, ya, banyak kesulitan-kesulitan yang di dalamnya kita akan menemui untung atau malang. Tetaplah hidup dalam sukacita, tetaplah hidup dalam pujian dan sorak-sorai bagi Allah. Karena kasih Allah itu jaminan kita, dan kasih Allah itu tidak akan ditentukan oleh keadaan-keadaan yang kita alami ke depan. Tetaplah semangat, sekali lagi, tetaplah semangat dan teruslah semangat berjalan bersama Tuhan. Pasti bisa, pasti kuat, dan pasti sampai tujuan yang Tuhan rancangkan. Semoga kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita dan penyemangat tersendiri di dalam kita menjalani hari-hari karunia Tuhan 363 hari lagi ke depannya. Ya, kan sudah hari kedua. Ya, 363 hari ke depan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita bersaat teduh sejenak untuk meresponi secara pribadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami sadar kami ini lemah. Kami lemah karena dosa. Kami lemah karena kami ini adalah ciptaan yang fana. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kami gagal, sakit penyakit juga menjadi bagian kehidupan kami, dan berbagai tantangan terus kami alami. Di luar Tuhan, kami tidak mampu menghadapi beratnya hidup ini. Tetapi kami bersyukur hari ini Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu, bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas itulah jaminan hidup kami.
Karena kasih Tuhan yang tidak terbatas itu tidak dibatasi oleh kelemahan kami, tidak dibatasi oleh keterbatasan kami, tidak dibatasi oleh pergumulan-pergumulan yang menghantam kehidupan kami. Lewat cerita, lewat perenungan hari ini, kami dikuatkan di dalam badai pun Allah bekerja. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami sungguh dikuatkan menjalani dan menghadapi perjalanan hidup di tahun 2022 ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari berdoa bersama berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, saya undang kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam pengakuan iman yang sama, kita akan mengantar anak-anak untuk menerima materi baptisan kudus hari ini. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Jadi tidak ada orang suci.
Semua orang dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia saja. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus dalam Markus 1 ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kisah Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, hidup menjadi teladan bagi anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya undang semua berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis hari ini, maka saya mengundang saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Allah, disaksikan oleh jemaat. Dijawab secara bersama. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang jalan keselamatan, yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman gereja Toraja atau dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Sesuai dengan kepercayaan
keyakinan, pengakuan dan janji saudara, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus akan membaptis anak-anakmu. Elkana. Yang mana dulu? Elkana. Yang mana Elkana? Yang takut nak ya? Elora Kinayasi Tompul. Saya membaptis engkau ke dalam nama Bapa, nama Anak yaitu Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan nama Roh Kudus Roh Pembimbingmu. Amin. Elkana Ezekiel Sitompul. Saya membaptis engkau ke dalam nama Bapa, nama Anak yaitu Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan nama Roh Kudus Roh Pembimbingmu. Amin. Kensi Arkananta Limbu Saputro. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa, nama Anak yaitu Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan nama Roh Kudus Roh Pembimbingmu. Amin. Adriel. Mana tadi? Jagoan teh. Boleh sini. Adriel Leonard Sarampang. Saya membaptis engkau ke dalam nama Bapa, nama Anak yaitu Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan nama Roh Kudus Roh Pembimbingmu. Amin. Javier. Tidur ya. Javier Teji Yutakapata Dungan. Saya membaptis engkau ke dalam nama Bapa, nama Anak yaitu Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan nama Roh Kudus Roh Pembimbingmu. Amin. Boleh di sini menghadap ke
boleh berbaris di sini. Oke. Lagi. Mana bapaknya? Oke. Saudara-saudara, ini anak-anak kita yang sudah dibaptis. Mari kita mohonkan berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Jemaat berdiri. Jemaat disilakan duduk. Boleh menghadap ke jemaat dulu, Bapak dan Ibu. Boleh di sini dulu. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, opa, oma, kakak, adik semua, ini anak-anak kita yang menerima baptisan hari ini. Terus doakan mereka, bimbing mereka untuk semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan anak-anak dan orang tua yang sudah menyerahkan anak-anaknya hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada para orang tua dalam mendidik anak-anak ini, kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Sempurnakan sukacita setiap keluarga atas peristiwa kudus sakramen baptisan bagi anak-anak hari ini. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, begitu banyak berkat yang kita sudah terima dalam kehidupan kita. Kita sampai pada saat ini di minggu pertama tahun 2022, itu karena kemurahan Tuhan dan perkenan Tuhan bagi kita semua. Untuk itu kita akan menyampaikan, membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan didasari dari firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Yang di rumah dapat menyampaikan persembahannya melalui QR Code atau rekening jemaat. Dan kita yang ada di gedung ini akan
dijalankan pundi. Sambil kita membawa persembahan syukur kita mengangkat pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Persembahan pujian semua baik.
memberkati. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini pun yang ada di ruang Zoom, mari kita bersehati menyatakan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, hari ini di minggu pertama tahun 2022, kami sudah boleh bersekutu beribadah, baik yang ada di ruang Zoom pun yang ada di ruang gereja ini. Terima kasih firman-Mu boleh kami baca dan renungkan, yang mengokohkan semangat kami untuk menjalani kehidupan di tahun ini, bahwa apapun yang terjadi, kasih Tuhan sungguh tidak terbatas. Di dalam badai sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Karena itu Tuhan, perjalanan kehidupan setiap umat-Mu 1 tahun ke depan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memeliharakan, sehingga kehidupan seluruh umat-Mu sungguh terjamin. Kerinduan kami, semua diberi umur panjang, semua yang sakit dipulihkan, semua yang sementara bergumul karena berbagai hal, juga dipulihkan dan menikmati kelegaan di dalam Tuhan, sehingga sukacita hidup boleh menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Juga bersyukur hari ini, baptisan kudus boleh dilayankan untuk kelima anak cucu kekasih kami, Elora Kinaya Sitompul, Elkana Ezekiel Sitompul, Kensi Arkananta Limbu Saputro, Adriel Leonard Sarampang, Javier Teji Yutaka Patadungan. Terima kasih untuk sakramen baptisan untuk kelima anak cucu kekasih kami. Berkati anak-anak ini di dalam pertumbuhan mereka ke depan, sehingga terus bertumbuh hanya dalam kasih dan berkat Tuhan. Sempurnakan sukacita orang tua dan keluarga, berkati orang tua, beri hikmat dalam mendidik anak-anak ini. Juga opa, oma, om, tante, dan semua keluarga, beri hikmat untuk juga menjadi teladan bagi anak-anak kecil yang boleh menerima baptisan hari ini. Sehingga semua keluarga diberkati, semua anak-anak kecil yang baru dibaptis ini terus bertumbuh di dalam kasih dan berkat Tuhan saja. Bapa dalam sorga, berkati semua yang hadir dalam ibadah hari ini, baik di ruang Zoom pun yang ada dalam ruang gereja ini. Sempurnakan sukacita mereka, boleh menikmati ibadah minggu pertama tahun 2022 ini. Dan berkati segala harapan-harapan, kerinduan-kerinduan dari setiap hamba-hamba-Mu. Beri hikmat dan beri kekuatan untuk terus menjadi petarung hidup di dalam Tuhan, menjalani tahun karunia-Mu ini. Sehingga oleh Tuhan saja kehidupan mereka sungguh diberkati. Juga secara khusus lewat doa syafaat ini kami mau berdoa untuk Bapak Petrus Paranoan, Ibu Rika Dartika, juga Bapak Yanto, mertua dari Bapak Ronald Opatadungan, juga untuk Bapak Pendeta David. Hamba-hamba-Mu ini dalam kondisi sakit. Dari tempat ini kami bersehati menopang mereka dalam doa. Tuhan beri kekuatan yang cukup di dalam mereka menjalani masa-masa sakit. Dan terlebih kami mohon kepada Tuhan, kiranya pemulihan Tuhan karuniakan. Berkati pendampingan kasih dari keluarga, berkati obat-obatan, berkati semua perawatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi,
sehingga semuanya boleh menjadi jalan berkat pemulihan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, juga berdoa untuk para orang tua kami dalam usia indah, berkati semua lansia, sehingga mereka tetap sehat, tetap sukacita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, hidup bersama dengan anak cucu. Berkati juga semua warga jemaat yang saat ini masih berada di luar kota, baik yang berada di luar negeri pun di berbagai kota dan tempat, karena urusan keluarga, karena pendidikan, karena pekerjaan, dan karena urusan-urusan lain. Biarlah oleh pertolongan Tuhan mereka semua terberkati, dan pada saatnya akan boleh kembali ke Bandung dengan selamat sejahtera karena kasih dan berkat Tuhan saja. Bapa dalam sorga, berkati rencana pelayanan kami ke depan, rencana pemilihan majelis gereja, juga rapat-rapat anggota, baik di PWGT, juga di PPGT, kiranya mereka semua boleh mempersiapkan diri, dan kami percaya di setiap saat Tuhan selalu mengutus orang-orang yang tepat untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, baik di dalam jemaat secara keseluruhan melalui majelis gereja pun lewat pengurus-pengurus OIG yang ada. Berkati tim yang sementara bekerja, berkati seluruh anak-anak-Mu yang Engkau akan tetapkan menjadi pelayan-pelayan-Mu ke depan. Bapa dalam sorga, juga kami terus berdoa untuk para pelayan dalam jemaat ini, majelis gereja, tim musik, tim multimedia, dan setiap orang yang terus memberi diri menopang pelayanan dalam jemaat-Mu ini. Tuhan berkati mereka semua, berkati keluarganya, berkati perjuangan-perjuangan mereka ke depan, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dalam upaya menangani pandemi, pemulihan ekonomi, dan berbagai hal dalam upaya memajukan bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Tuhan berkati pemerintah kami. Berkati juga tentara polisi dalam tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga di tengah-tengah bangsa ini selalu ada rasa nyaman, aman untuk melakukan aktivitas demi membangun kehidupan. Berkati setiap ada di tempat ini dalam berbagai tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara ini. Berkati semua umat-Mu dalam sukacita menikmati kehidupan, menjalani kehidupan, walaupun tantangan pergumulan ada. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan, hidup ini akan terus berjalan sesuai dengan tuntunan dan rancangan Tuhan saja. Bapa dalam sorga, inilah doa syafaat kami. Ampuni Tuhan segala salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa ini yang kami sampaikan kepada Tuhan hanya di dalam satu nama, nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian kasih Tuhan mengiringi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pergilah, sembahlah Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Takutlah akan Allah, hiduplah menurut firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tetap berdiri, ku berserah kepada Allahku. Ibadah kita selesai, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya pujian, ku berserah kepada Allahku, maka berakhir pula ibadah kita pada pagi siang ini. Kita mendengarkan penegasan warta jemaat, pelayanan minggu tanggal 9, diharap masih dilaksanakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, live streaming dan Zoom seperti yang sudah diadakan pada pagi ini. Jam 9, tetap jam ibadah hari Minggu tetap jam 9 pagi. Selamat kepada orang tua yang sudah membawa anaknya untuk dibaptis tadi. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Berikut pemilihan majelis sudah didoakan. Jadwal KRT atau KKI belum ada. Yang sakit tadi juga sudah didoakan. Semoga semua yang sakit, bahkan yang mungkin tidak sempat disebutkan namanya, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi sakit penyakit, dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan. Yang ulang tahun, Alvito Waita 5 Januari, Indri Ferel Pradita Palebangan, Ade Prince Yanto. Dan mengenai warta keuangan dapat dibaca di warta jemaat atau ada juga melalui WA yang sudah ada baik di majelis, jemaat, sekolah minggu dan semuanya. Ibadah kita selesai dan saat ini kami memberikan kesempatan kepada majelis gereja
untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk ucapan selamat buat kita semua yang hadir, khususnya kepada kedua orang tua keluarga yang sudah hadir memberikan anaknya untuk dibaptis pada pagi ini. Kepada Bapak Daud Matasak disilahkan. Ibu Bapak ya dikasihi Tuhan, baik yang hadir di sini dalam ibadah bersama maupun yang ada di rumah atau di tempat lain yang mengikuti siaran live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Bandung. Saya berdiri di sini atas nama majelis. Pertama ingin mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pertama tahun 2022. Saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk boleh mengatakan syukur kepada Allah di tengah kegelapan badai virus penyakit. Ia mengantarkan kita ke ujung tahun 2021. Bahkan pada hari ini kita sudah ada dalam tahun 2022, sudah 2 hari. Kata Pak Pendeta tadi tinggal 363 hari. Karena setahun 365 kecuali tahun kabisat ya 366. Dan untuk itu kita juga, saya ngajak juga untuk kita boleh mengucapkan syukur kepada Allah. Ia mengaruniakan tahun 2022 kepada kita untuk kita jalani dalam nama Yesus. Itu pertama. Yang kedua, saya ditugasin untuk memberi ucapan selamat kepada keluarga yang dibaptis anaknya. Jadi kepada orang tuanya terutama, opa omanya yang hadir. Karena ya si kecil ini tentu belum bisa menangkap. Tapi saya mau mengucapkan selamat oleh karena kalian sudah naik tingkat di dalam kehidupan. 2 minggu yang lalu CD juga saya katakan demikian. Seseorang diberi selamat kalau dia mengalami perubahan yang meningkat di dalam hidupnya. Kalian hari ini meningkat imannya, mau menyerahkan anaknya di dalam mendaftarkan anaknya menjadi warga kerajaan surga. Saya pikir itu iman yang besar. Anda meningkat dan untuk itu saya berikan ucapan selamat. Cuma sayangnya ketika kita naik pangkat, diberi ucapan selamat ada tanggung jawab. Tidak sekedar membawa ke sini menurut aturan gereja dipercikin air anakku sudah. Tetapi Anda punya tanggung jawab untuk mendidik dia sampai dewasa, sampai dibaptis ya di sini, untuk dia mengakui sendiri Tuhan itu. Sekarang kalian baru ngantar, daftarkan dia. Tapi kalian punya tanggung jawab mendidik sehingga pada saatnya Sidi dewasa nanti dia mau mengaku sendiri Tuhan itu. Nah itu tanggung jawabnya. Mudah-mudahan tidak lupa itu. Nah tadi sudah disampaikan untuk ke depan tadi di konsistori sudah dikatakan ibadah kita agak sedikit berubah dari sebelum-sebelumnya. Kita sudah bisa live streaming. Kita sangat berusaha, alat-alatnya juga sudah dibeli kemarin walaupun belum lengkap. Mudah-mudahan selama 2 tahun ini persaudaraan kita kembali utuh. Mau tidak mau harus diakui bahwa selama ini barangkali kita hanya di rumah saja. Kalaupun ada ibadah, istilahnya di tapping, ya,
dimasukin tape, diedit, dikirim ke kita kapan-kapan kita dengarnya kalau sempat. Kalau nggak sempat juga lewat saja. Tetapi mulai minggu ini, minggu depan ada namanya live streaming, jadi disiarkan di sini. Anda buka di rumah, Anda bergereja seperti biasa pada jam yang sama. Kita bisa saling tatap muka, kita bisa saling melihat. Jadi tidak lagi seperti sekarang yang lalu. Kuma tak motasi daka, tak motasi kamali, tak motasi pekutanan, tak motasi kambaruan. Mudah-mudahan semua mengerti itu. Karena kita sangat terbatas. Puji Tuhan, memasuki tahun 2002 ini kita boleh merubah style kita untuk beribadah. Itu sudah dapat izin, tapi tentu dengan suatu tertib dari kita. Jangan sampai kita ditegur, karena di sini ketat. Teman-teman kita yang lain kalau nggak salah saya dengar, ada yang sudah ditegur sangat keras, karena menganggap seperti biasa, tidak lagi tertib. Tadi semua cuci tangan nggak di belakang? Nah, kita harus cuci tangan, kita harus ukur suhu, supaya kita diperkenankan boleh beribadah. Sehingga cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kita. Itu tema Natal kita kemarin. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada orang tua yang dibaptis, opa omanya yang ikut hadir. Opa oma jangan lepas tangan, bimbing cucunya, pada saatnya nanti dia akan disidi. Terima kasih. Terima kasih Pak Penatua Daud Matasak yang sudah menyampaikan ucapan selamat buat kelima anak yang sudah dibaptis tadi. Dan kami sebagai majelis gereja sangat mengharapkan ada komunikasi yang baik jika menginginkan pelayanan, kiranya menghubungi majelis gereja yang pastinya sudah biasa ya berkomunikasi baik melalui WA maupun melalui ketemu langsung di gereja ibadah-ibadah seperti ini. Kita akan menerima berkat Tuhan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami mengucap syukur untuk pelayanan baptisan kudus yang sudah dilayangkan tadi. Kelima anak kami, cucu kami. Tuhan Engkau memberkati, memberikan hikmat akal budi, bijaksana kepada orang tua, kepada kakek dan nenek untuk pendampingan anak-anak kekasih semakin mengenal Tuhan lebih jauh. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, melalui baptisan kudus, keluarga sudah menyiapkan makan dan minum buat kami sekalian. Sebelum kami menikmati makan dan minum Tuhan, kuduskan makanan ini agar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami atau orang-orang di sekitar kami yang susah untuk mendapatkan makanan dan minuman. Engkau berkati setiap aktivitas mereka, ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jadikan kami Tuhan untuk saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami semua. Kami mau sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilakan boleh ucapan selamat di depan. Selanjutnya itu ada makan dan minum sudah disiapkan oleh keluarga. Setelah itu boleh untuk keluarga yang ingin untuk foto boleh dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Setelah ini nanti yang semua baptis, foto sama Bapak Pendeta ya. Yang baptis foto dengan pendeta, foto dengan majelis supaya ada kenang-kenangan. Suasana libur tahun baru di lokasi Taman Bermain Air di Kabupaten Garut terpantau ramai. Selain wisatawan lokal dari kawasan Garut, juga wisatawan berasal dari daerah Bandung Raya, Jabodetabek, dan Priangan Timur. Terdapat sejumlah wahana bermain air, diantaranya kolam renang, dua terjun, dan kolam anak yang bisa dijadikan pilihan. Selain itu, air hangat yang berasal dari kaki gunung itu menjadi daya tarik tersendiri bagi taman bermain air di kawasan Cipanas, Kabupaten Garut. Sehingga tidak ada polisi masyarakat Rizka Rizkiyadi Garut Jawa Barat memantau bagaimana animo masyarakat kota di Ancol cukup ramai oleh dana Payasia untuk di Garut bagaimana